Halo? Oh, tes 1 2. Satu dua. Oke. Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya ini pertama kali saya live untuk kita untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan, karena banyak yang bertanya, coba Pak John Sung sekali-sekali live bagaimana ya. Jadi saya coba ini live ya, beli speaker kecil, kemudian tes ya, moga aja suaranya bisa, sinyalnya bisa bagus ya. Oke sahabat yang terkasih, kita akan belajar mengenai bahasa lidah. Apakah bahasa lidah sudah berhenti, ataukah bahasa lidah sampai sekarang masih jalan terus ya, masih seperti yang diklaim oleh banyak orang, mengatakan, wah saya dapat bahasa lidah Pak John, saya merasa damai, merasa ada sukacita ketika saya bisa bahasa roh katanya, wah segala macam. Nah memang pengalaman-pengalaman itu banyak kita dengar ya, tetapi bagi saya ya, pengalaman itu bukan menjadi sebuah standar kebenaran, karena pengalaman itu bersifat subjektif dan banyak orang bisa mengklaim dia memiliki pengalaman itu. Jadi sulit sekali untuk kita jadikan patokan dasar iman kita. Ya, bagaimana kalau pengalaman yang si A ini berbeda dengan yang si B, lalu kita mau ikut yang mana? Jadi pengalaman tidak bisa menjadikan sebuah dasar iman yang pasti, tetapi sesuatu yang bersifat devosional, sesuatu yang bersifat menyemangati, oke, tapi tidak bisa menjadi patokan yang kuat. Nah baik, kita akan lihat bahwa di dalam etimologi kata dari bahasa lidah dalam bahasa, saya bilang bahasa lidah itu karena dalam bahasa aslinya itu glossolalia, glosa lidah, laleo itu adalah perkataan, bicara begitu. Jadi ini bahasa lidah, sebenarnya yang diterjemahkan tepat itu adalah bahasa lidah, bukan bahasa roh. Saya juga bingung kenapa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkannya jadi bahasa roh. Padahal di dalam Alkitab itu kan bahasa aslinya tidak ada kata roh di situ. Nah, kenapa bisa muncul bahasa roh? Dalam bahasa aslinya glosa lalia ya. Jadi bagaimana bisa tiba-tiba ada kata roh di situ ya. Nah, ini pertama. Ya, jadi yang tepatnya, yang benar itu adalah bahasa lidah. Speaking in tongues, lidah. Seseorang yang kalau tidak ada lidah ya dia tidak bisa ngomong, ya harus ada lidah baru bisa ngomong. Jadi bahasa lidah ya, bukan bahasa roh. Ini sudah salah persepsi yang pertama dibuat oleh kalangan karismatik dan Pentakosta. Ya, saya harus mengatakannya ya, karena salah. Istilahnya itu udah salah, bahasa roh dipakai, sebenarnya adalah bahasa lidah itu ya. Kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani juga, itu kan lidah di situ kan lason ya, atau diterjemahkan itu lesonah. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kelima, di situ ada kata lidah di situ. Nah, kemudian di 2 Samuel pasal 23 ayat 2, ya, lidahku memuji Tuhan, ya, bahasa lidah. Jadi kata yang sama, lesona, itu dipakai untuk bahasa lidah gitu. Jadi bukan bahasa roh ya. Memang di dalam perjanjian lama kita tidak ada ketemukan orang-orang berbahasa lidah ya. Tetapi kita melihat bahwa di dalam perjanjian barulah muncul itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian kita lihat bahwa bahasa lidah ya, kalau kita lihat di dalam sejarah kekristenan, kita lihat misalnya sebelum Yesus lahir, kalau ada bapak-bapak gereja misalnya seperti ini, seperti Plato begitu ya. Plato itu dia pernah berkata juga mengenai bahasa lidah itu adalah di dalam bukunya Padrus ya, bahwa dia berkata bahwa
sekali lagi di mana tulah dan kesialan yang paling hebat menimpa keluarga-keluarga tertentu yang disebabkan hutang darah masa silam. Mereka karunia yang dirasuki dan tidak mengendalikan pikirannya, ya. Mereka berkata-kata, ya, dan tanpa sadar. Jadi begini, di dalam Plato sendiri saja melihat bahwa ada sebuah budaya pada masanya itu mereka berbahasa yang dia tidak mengerti, yang seperti orang penyembahan berhala, kesurupan, seperti itu, ya. Kalau kita lihat juga kalau di dalam sejarahnya ini sejarahnya ini ada dalam ini Dewa Apollo dengan ya yang punya medium namanya itu Pitones ini dikatakan sebagai seorang wanita pada waktu tertentu dan duduk di kursi Apollo, dan saat itu roh jahat akan naik dari bawah masuk ke dalam tubuhnya dan ia akan berkata-kata seperti orang gila yang tak sadarkan diri. Jadi dalam masa itu perjanjian sebelum Tuhan Yesus datang itu tradisi-tradisi penyembahan berhala itu sudah biasa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ya. Bahasa-bahasa yang seperti menyembah berhala dan kerasukan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita lihat Bapak gereja ya, kalau kita melihat Bapak gereja John Chrysostomus, ya. John Chrysostom ini lahir 345 sampai kurang lebih ya 407 Masehi, sesudah Yesus lahir ya, Bapak gereja. Dia berpendapat justru bahwa bahasa lidah itu sudah berhenti. Di dalam buku komentarinya ya mengenai 1 Korintus pasal 12 dia berkata seluruh perikop ini sangat remang. Ia menyadari bahwa ini remang, tetapi keremangan itu terjadi karena ketidaktahuan kita, sebab kejadian-kejadiannya sudah berakhir, yaitu dulu memang terjadi, tapi sekarang tidak terjadi lagi. Nah, John Chrysostomus sendiri tidak mempercayai, ya, tidak menganggap ada bahasa lidah yang seperti itu. Itu bapak-bapak gereja. Nah, jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, lalu bagaimana bisa muncul? Nah, ini bahasa lidah. Nah, bahasa lidah kalau di era modern, ya kita di era modern itu ketika ini Charles Parham katanya mendapat anugerah, mendapat karunia berbahasa-bahasa asing, kemudian dipopulerkan oleh William Seymour di Azusa Street, apa segala macam. Nah, inilah akhirnya menjadi sebuah tren di dalam kekristenan. Muncullah hal-hal berbahasa-bahasa lidah seperti itu, ya. Sehingga membuat banyak orang merasa kalau bisa bahasa lidah ini, wah saya akan dekat dengan Tuhan. Kayak Roh Kudus memenuhi saya. Jadi doktrin-doktrin penyesatan seperti ini dikumandangkan sehingga banyak orang mengejar akhirnya karunia-karunia seperti ini. Nah, ini masalah ini. Inilah timbul dari sebuah penyesatan itu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, oke, kita sekarang coba lihat di dalam Alkitab, ya. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai bahasa lidah. Pertama kita lihat di Markus itu, ya, di Markus ini ada berbicara pasal 16 ayat 17 itu berbicara katanya dengan bahasa-bahasa asing, ya. Glossais, lale, sosin, kainais. Jadi orang, ya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka dan mereka berbahasa-bahasa asing. Jadi berbahasa lidah, berbahasa asing, bukan bahasa yang seperti sekarang, ya, yang fenomena terjadi di kalangan karismatik, tapi berbahasa asing. Nah, digenapi kapan? Ketika Markus pasal 16 itu berbicara, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, itu digenapi pada ya Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, ya. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya. Kisah Rasul pasal yang kedua itu jelas sekali mengatakan bahwa, ya, pada hari Pentakosta, ya, kemudian, ya, rasul-rasul itu berbahasa-bahasa asing. Nah, lihat di sini mereka
Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan seterusnya. Jadi orang-orang bingung. Kenapa mereka tiba-tiba bisa berbahasa asing? Yang pada rasul-rasul itu adalah orang Galilea. Tiba-tiba dia bisa berbahasa asing ketika Roh Kudus turun atas mereka. Ya. Jadi di sini bahasa yang dipakai mereka itu bukan bahasa yang tidak dimengerti yang seperti sekarang yang apa segala macam, tapi bahasa asing orang Parsia, Elam, Mesopotamia, Kapadokia dan seterusnya. Jadi bahasa asing yang dimengerti oleh ya mereka bangsa lain gitu. Padahal mereka rasul-rasul itu orang Yahudi, Galilea, kok tiba-tiba bisa berbicara bahasa asing. Nah, mengapa Tuhan pakai mereka itu? Untuk memberitakan Injil supaya bangsa-bangsa lain itu bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, bagaimana bangsa-bangsa lain itu bisa mendengar kebenaran firman Tuhan? Nah, maka itulah Tuhan memakai cara ini supaya mereka bisa berbahasa-bahasa asing, bahasa lidah. Ya, itu yang pertama yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, lalu nanti kita akan lihat bahasa-bahasa lidah yang terjadi di Korintus, di jemaat Korintus, dan seterusnya. Nah, Anda kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin diketahui, boleh tulis di komen situ, nanti saya baca, nanti saya lihat. Ya, dia bisa langsung jawab, gitu. Bisa langsung jawab, dan takut lupa kan, nanti kan banyak yang komen ini. Jadi saya bisa lihat, Anda bisa tanya langsung dan saya bisa langsung jawab. Ya, jadi sambil kita coba belajar perlahan. Jadi bahasa lidah sekali lagi yang dilakukan ya dialami oleh para rasul berbeda dengan bahasa lidah yang sekarang yang kita lihat fenomena yang terjadi. Mereka yang sekarang terjadi, ayo lembutkan lidahmu, haleluya, ucapkan haleluya, 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 la 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 la, syakalala, syakalala, syakara bara. Bukan seperti itu. Itu sudah salah. Fenomena yang seperti itu udah tidak benar gitu. Sudah berbeda dengan yang terjadi di kisah para rasul. Bagaimana bisa kita katakan mereka bisa penuh dengan Roh Kudus? Nah, ini saja sudah berbeda. Jadi, seorang yang kasih di dalam Tuhan, kemudian kalau tidak kita lanjut kalau tidak pertanyaan. Nah, bahasa lidah ya fungsinya itu untuk apa? Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-6, di situ ada jelas sekali bahasa lidah itu adalah untuk mengkomunikasikan juga wahyu Allah. Jadi ya bahasa lidah itu ya dipakai oleh Allah untuk mengkomunikasikan wahyu Allah. Penyingkapan, penyataan, revelation, ya. Kalau di dalam itu jelas ya 1 Korintus 14 ayat 6 itu, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran? Jadi gini, kalau kita lihat di dalam kitab Korintus, kita menemukan bahwa Paulus sebenarnya kesal sama jemaat di Korintus karena mereka mempraktekkan bahasa lidah yang salah. Sehingga dia banyak sekali menegur mereka. Jadi kira-kira jemaat Korintus itu melakukan bahasa lidah itu ya yang seperti yang di kalangan karismatik sekarang itu. Mereka tiba-tiba berbahasa-bahasa asing yang tidak merasa berbahasa asing itu rasanya hebat, punya roh apa segala macam ya.
Oke, sebenarnya ada pertanyaan. Selamat malam Pastor John, saya mau tanya apakah kalau tidak bisa bahasa lidah ini kurang iman? Oh, bahasa yang diucapkan di gereja, bahasa roh itu benar nggak Pak? Oke, jadi gini, kita lanjut ya. Jadi bahasa lidah, jangan berpikir bahwa kalau saya dapat bahasa lidah itu saya sangat dipenuhi Roh Kudus, saya sangat beriman. Itu jangan salah konsep dulu. Kita pelajari dulu pelan-pelan, oke? Kita lihat di sini, ya. Bahasa lidah itu adalah Paulus bilang di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 6 bahwa untuk mengkomunikasikan penyataan Allah. Wahyu Allah itu disingkapkan kepada orang. Kemudian, ya, itu juga untuk membangun kerohanian jemaat. Jadi gini, jemaat percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak merasa bagaimana ada fenomena apa terjadi dalam dirinya. Jadi Tuhan pakai itu orang, ya, sehingga ya orang itu merasa wah ada sebuah fenomena terjadi dalam diri saya. Jadi saya dibangunkan, oke? Nah itulah fungsi bahasa lidah itu membangun kerohanian. Nah dan bahasa lidah kalau kita lihat tadi kan ada yang bertanya apakah beriman, sungguh-sungguh beriman kalau bahasa lidah itu. Kalau kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-22 justru berkata begini. 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi lihat di sini. Karunia bahasa roh untuk orang yang tidak beriman, bukan untuk orang yang beriman. Lalu bagaimana sekarang? Ya. Kayak siapa itu? Pendeta Nikola, pendeta apa yang lain-lain yang karismatik itu. Kalau imunitas tubuh akan bertambah, bahasa roh usahakan bahasa supaya beriman. Jelas kalau ini bertentangan dengan Alkitab. Saya itu juga bingung sama mereka. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman dikasih supaya jadi terbangun, jadi beriman. Jadi bagaimana hari ini pendeta-pendetanya ngaku dipenuhi Roh Kudus, lalu coba-coba bahasa lidah segala macam. Jadi bingung juga kan? Ini salah. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan ditandai dengan bahasa lidah yang tidak jelas seperti itu. Jelas Alkitab berkata bahwa bahasa lidah untuk orang yang tidak beriman. Oke? Kemudian ya, bahasa lidah itu juga di dalam 1 Korintus ini bilang untuk meneguhkan firman. Jadi firman Tuhan udah disampaikan, Injil diberitakan, seseorang itu terima, percaya. Kemudian dia dikuatkan, diteguhkan. Oh ada. Jadi untuk orang yang tidak beriman bahasa lidah itu, ya. Oke, Anda bisa paham di sini, ya. Oke. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan? Apakah pada sekarang ini ada manusia yang kepenuhan Roh Kudus menurut Pak John? Oke, nanti kita jawab ya. Kepenuhan Roh Kudus tentu ada, tapi bukan fenomena yang seperti itu, ya. Katakan bahwa bahasa roh ada seperti bahasa surgawi. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahasa roh, bahasa lidah yang sebenarnya bukan bahasa surgawi yang bisa dipahami Tuhan dengan orang yang berdoa katanya. Lalu iblis tidak bisa ngerti. Konyol sekali, masa kalau kita bicara pakai bahasa Indonesia Tuhan tidak mengerti, harus pakai bahasa roh baru bisa Tuhan mengerti. Bagaimana ini? Ini kan hal yang sangat lucu kalau begitu. Tuhan kita kok hanya sebatas seperti itu. Ini hal yang tidak benar, ya. Nah, kita lihat sekarang masalah bahasa lidah dalam jemaat di Korintus, sehingga Paulus ya menasehati mereka. Paulus marah sama jemaat di Korintus. Dia bilang ya, kalau di dalam 1 Korintus 14 ayat 9 ini dia bilang sama mereka, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan. Jadi lihat, justru Paulus marah sama orang jemaat di Korintus. Bagaimana kalian ngomong-ngomong bahasa-bahasa roh segala macam, ya, tidak dimengerti oleh banyak orang, tidak membangun itu. Ya. Untuk apa jadi batu sandungan? Gitu. Ya. Jadi ini Paulus justru ya mengucapkan hal ini kepada jemaat di Korintus. Ya. Kemudian dia bilang, ya, kalau berbahasa lidah harus ada yang tafsirkan. Ya. Coba kalau lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke
27 ini. Jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Lihat. Ngantri. Kalau engkau punya dapat karunia bahasa lidah di gereja, jangan semua komat kamin. Kayak Mbah Dukun itu kesurupan yang tak sadarkan diri. Goncang, lalu rebah, jatuh. Roh tersingkap-singkap lagi semuanya. Itu kesurupan, roh halus. Paulus justru bilang, kalau engkau mau bahasa lidah, jika ada orang berkata-kata bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Sebanyak-banyaknya 3 orang. Ya. Mengapa? Karena gereja itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur seperti nasihat Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Hendaklah segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Gereja itu bukan tempat sarang penyamun, orang diskotik, joget-joget, tak sadarkan diri, mabuk-mabuk, ya, tak terkendali otaknya. Ya, kemudian berbahasa-bahasa kesurupan seperti itu. Tapi lihat di sini, sebanyak-banyaknya 3 orang dan seorang demi seorang ngantri satu. Ayo dah, nih kamu dapat apa? Wahyu dari Allah bagaimana? Ayo coba ngomong. Seorang demi seorang ngantri. Harus juga, nah, lihat di sini, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di. Lihat di sini. Peringatan Paulus. Kalau engkau bahasa roh, ngomong komat-komat, enggak ada yang menafsirkannya, orang enggak ngerti. Lebih baik kamu diam. Lihat di situ. Jelas, Paulus dengan tegas. Lebih baik kamu diam, jangan kamu komat-kamit sendiri. Gitu. Nah, ini kan yang terjadi hari ini, fenomena ini kan berbeda. Ya. Komat-kamit sendiri semuanya, entah kau ribuan, 1.000 orang jemaat dalam gereja itu komat-kamit sendiri, jatuh-jatuh, kejang kelepas. Itu sebenarnya kesurupan, itu tidak beda jauh. Karena saya hidup di dalam tradisi orang Tionghoa, budaya Tionghoa. Ya, orang bagaimana kemasukan mengundang roh, kalau ya aku mau ikat kepala merah, aku mau mengundang, dia akan ngomong itu saya sudah biasa melihatnya, menyaksikannya. Hampir tiap tahun itu ada seperti itu. Bahkan lebih sakti lagi. Ya. Mereka masukkan ini besi ditembus ke sini segala macam, wah kemasukan. Ya, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Oke, kita tidak bahas itu okultisme, tapi kita ada persamaannya di situ. Paulus bilang harus ada yang menafsirkannya kalau engkau berbahasa lidah. Nah, hari ini orang berbahasa lidah tidak ada yang menafsirkannya. Komat kami sendiri tidak jelas. Ya, kemudian ya Paulus juga bilang apa? Lebih baik mengucapkan 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Jadi tujuanmu apa dalam gereja? Komat kami sendiri. Supaya Tuhan bisa ngerti doa saya, iblis tidak ngerti. Di mana ada ayat seperti itu? Ini bahasa roh. Ini katanya aja udah salah. Maka saya bingung dengan orang-orang karismatik, orang Pentakosta ini. Sebenarnya itu adalah penyesatan yang luar biasa. Ya. Tidak ada dasar di dalam Alkitab. Maka saya bilang, siapa yang mau diskusi? Kalau pakai Alkitab, ayo. Kalau pakai kamu bahasa lidah, saya tidak ngerti. Saya tidak mau. Kamu kesurupan aja sendiri. Jadi hal yang sangat lucu. Gitu. Nah, ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi apa? Di sini dibilang Pak John, yang dimaksud untuk tidak beriman itu orang yang menerima kuasa bahasa roh atau untuk orang yang mendengarkan bahasa orang. Bahasa roh, sementara Rasul itu kan bahasa roh. Oh iya, awalnya Paulus waktu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, dia bilang dia lebih banyak berbahasa lidah daripada kamu semua. Ya awalnya. Tetapi setelah iman itu bertumbuh makin dewasa, makin kuat, itu otomatis tidak berbahasa lidah lagi. Kan tadi jelas jam 1 Korintus 14 ayat 22 itu karunia untuk orang yang tidak beriman, tidak sungguh-sungguh beriman. Bukan masalah iman keselamatan loh ya. Tetapi masalah adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa Allah, ya, raja, segala raja yang berkuasa, bukan iman keselamatan. Oke, tentu kau Paulus ya sudah diselamatkan. Kemudian kita lihat lagi bahwa aturan dalam jemaat tadi sudah kita bahas, berkata-kata bahasa sebanyak 3 orang. Nah, sekarang saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk masuk ke lebih jauh tentang pembahasan mengenai apakah sekarang bahasa lidah itu masih ada
atau bahasa lidah sekarang bahasa roh sudah berhenti. Oke. Nih, karena saya lihat ada beberapa orang itu pengkhotbah katanya teolog yang cukup handal, cukup apa, tetapi pelin-pelan mereka menafsirkan Alkitab tidak konsisten. Nah, nanti dibilang, oh bahasa roh sih masih ada, tapi langka, bukan yang seperti itu. Lalu yang seperti mana? Oh, kok seperti pendeta saya ngomong? Iya. Lah, ini kan hal yang subjektif, engkau meletakkan dasar kebenaran. Kalau orang lain kamu bilang sesat. Kalau kamu sendiri yang bahasa lidah, kamu bilang benar. Bagaimana caranya seperti itu menafsirkan Alkitab? Ya, oh ada sih, tapi langka katanya. Jadi banyak orang tidak mengerti. Mereka berbahasa lidah tidak mengerti sendiri. Lebih baik sebenarnya diam. 1 Korintus 14 ayat 40 itu kan jelas tadi dijelaskan di situ. Harus ada yang nafsirkan. Ya. Oke, jadi kemudian pertanyaannya kembali, apakah bahasa lidah hari ini masih ada atau sudah berhenti? Ini begini. Kita harus mengerti dulu posisinya bahwa kitab Korintus pasal 14 ditulis, ya. Ayat 1 itu dibilang, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jangan hari ini kita ambil ayat ini lalu kita copot, kita terapkan. Begini, proses pewahyuan pada 1 Korintus pasal 14 pada waktu itu belum selesai. Karena masih perlu kitab Wahyu, ya. Surat Efesus, yang seterusnya surat Paulus. Wahyu Tuhan masih tercurah. Kitab Korintus ditulis kurang lebih tahun 50-60-an. Sedangkan Wahyu tutup, selesai Alkitab ditulis tahun 95 Masehi. Jadi masih ada kurang lebih 40 tahun orang itu suruh mengejar karunia roh, dapat wahyu, nanti kemudian dapat firman Allah, dapat wahyu, dia tuliskan di dalam firman, dalam buku. Jadilah nanti sebuah kitab, sebuah buku. Jadi harus bedakan masa Alkitab belum selesai, belum ada, dengan sekarang Alkitab sudah ada, sudah selesai ditulis. Itu berbeda masanya. Oke? Mari kita lihat sekarang. Ada satu ayat yang perlu kita tafsirkan. Dan masing-masing penafsiran memiliki konsekuensi. Ya. Memiliki konsekuensinya masing-masing. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dan ke-10 mengenai bahasa roh ini, kita akan perhatikan di sini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi dilihat di sini. Bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Perhatikan dulu di sini. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang di dalam 1 Korintus, ya. Di 1 Korintus itu berkata-kata karunia dengan pengetahuan. Pasal 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata hikmat. Dan kepada yang lain roh sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi roh memberi dia wahyu. Berkata-kata dengan pengetahuan. Sesuatu yang dia tidak tahu. Akhirnya dibungkakan. Revelation. Pewahyuan itu namanya revelation. Apokalipsis. Sesuatu yang dia tidak tahu disingkapkan kepadanya. Dibukakan penurunan wahyu. Nah, jadi di 1 Korintus 13 tadi dia bilang bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir, pengetahuan berkata-kata, ya, dalam wahyu, penyingkapan Allah itu akan kapan yang sempurna tiba. Oke. Nah, disinilah muncul perbedaan penafsiran. Apakah yang sempurna itu? 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10 Anda boleh buka di situ. Perbedaan penafsiran di dalam kata yang sempurna itu. Apa yang sempurna itu? Nah, sekarang kita cek. Kita ambil Alkitab. Nah, bisa kita lihat Alkitab di sini, King James Version, NIV dan bahasa Yunani, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu, ya. Apa kata yang sempurna itu? Kenapa? Karena ini kata kunci di sini. Kalau yang sempurna tiba, maka berakhirlah bahasa
roh, nubuat, semua akan berakhir ketika yang sempurna tiba. Nah, kita melihat ya, oke, kita melihat di sini mengenai bahasa kata sempurna itu di sini jelas, di sini dikatakan atan en lt to teleon to e. Ya, jadi di sini to teleon. Di dalam bahasa di King James Version, ya, di King James Version di sini dibilang begini. But when the perfect is come, ya. The perfect is come. Perfect itu apa? Nah, di dalam bahasa Yunani Textus Receptus, ya, yang kita pegang di sini dikatakan to teleon, to, ya, itu kata the, ya. Teleon ini netral. To teleon itu berarti benda yang sempurna, ya. Teleos, sesuatu yang sempurna. To teleon. Kalau dia pakai kata ton tambah n, teleon itu berarti ya orang yang sempurna. Orang pun maskulin di situ kalau pakai ton, ya. Jadi di dalam ini in Greek, in English, Alfred Marshall bukunya ini jelas ya. To teleon berarti di situ adalah benda yang sempurna. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris itu begini. Kita belajar bahasa Inggris kan, he berarti dia laki-laki, she berarti dia perempuan. Jadi kalau it, nah berarti netral, benda, it kan. Jadi di dalam bahasa Yunani sih pakai kata to teleon. Nah, to di situ ada netral, ya. Jadi kayak it's perfect thing come, yang sempurna tiba. Nah, maka bahasa lidah semuanya nubuat akan berhenti. Wah, kalau begitu sekarang sudah berhenti kah, Pak John? Wah, oke, kita lihat dulu begini ya. Di dalam menafsirkan kata teleos ini dulu kita lihat bahwa saya menafsirkannya itu di situ sesuai dengan etimologi katanya. To teleon itu adalah benda yang sempurna, perfect thing. Perfect thing, okay? Thing. Bukan perfect person. Kalau perfect person kan kita tahu misalnya kalau laki-laki he apa? Si perempuan. Nah, ini di sini netral, oke? Okay? Etimologi katanya saja sudah menunjukkan bahwa ini adalah perfect thing, ya, bukan perfect person. Kemudian kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, ya, ini sangat jelas sekali. Saya itu percaya Alkitab itu tidak ada salah sampai titik komanya, penulisan itu tidak ada salah, ya, tidak ada salah. Jadi kata teleos, teleon di situ adalah sebuah sempurna yang bisa dikatakan bahwa telah mencapai akhir, selesai, begitu, sempurna, selesai. Nah, kata teleos di situ, ya. Kalau kita bilang yang sempurna itu Yesus, dia harus ubah itu Alkitab, tulisannya. Berarti, ya, ton, bukan to, ton teleon. Ya, kayak kalau kita ubah bahasa Inggrisnya, he. Gitu. Tidak bisa, dari bahasa aslinya sudah benar. Kemudian ya. Jadi ketika Paulus berbicara bahwa teleos ini, teleon ini yang sempurna ini akan datang, mengapa dia pakai kata akan? Karena pada waktu dia tulis ini kitab Korintus memang belum selesai, yang sempurna itu belum selesai. Jadi masih sebagian. Alkitab itu masih ditulis terus di proses pewahyuan. Karena kitab Korintus ditulis tahun berapa? Dan penutupan wahyu itu tahun berapa? Tahun 95-an di Pulau Patmos. Yohanes mendapat wahyu, baru ditutup. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Kanonisasi Alkitab selesai. Perkataan-perkataan. Nah,
Oke. Jadi, ketika Alkitab selesai ditulis, maka bahasa lidah, nubuatan, dan segala karunia yang berhubungan dengan pewahyuan itu stop. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita membaca Alkitab saja sebagai dasar firman-Nya. Suara Tuhan itu bukan ada di tempat si A, pendeta B lagi, tapi ada di Alkitab firman-Nya. Ya. Sudah dikanon, sudah ditutup, selesai. Tapi karunia yang tidak berhubungan dengan pewahyuan, oke, lihat di sini, tidak berhubungan dengan pewahyuan, itu ya jalan dulu. Karunia mengajar, menasehati, segala macam. Ya, itu tetap berjalan. Gitu loh. Tapi karunia yang berhubungan dengan pewahyuan, stop. Nah, saya menafsirkan kata yang sempurna itu adalah Alkitab. Ketika yang Alkitab itu selesai, datang, sempurna, tiba, maka semua karunia yang berhubungan dengan pewahyuan, termasuk bahasa lidah, bahasa roh, nubuat, ya, penglihatan, mimpi, apa segala macam, stop. Karena Tuhan tidak pakai pewahyuan itu lagi. Tuhan mau semua orang baca Alkitab yang menjadikan Alkitab sebagai fondasi imannya. Oke? Tuhan tidak mau orang diombang-ambingkan memiliki iman yang tidak pasti. Sehingga dia bisa melihat pendeta ini bilang ngaku dapat roh, dapat karunia ini, karunia, sehingga jadi bingung. Orang sebab bingung firman Tuhan di mana? Oke? Jadi saya menafsirkan bahwa ketika yang sempurna Alkitab selesai, maka semua karunia yang berhubungan dengan pewahyuan stop. Konsekuensinya adalah saya percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Ada pendeta bilang, wah ini kan ada karunia alamiah, alam semesta kan karunia pewahyuan. Itu memang pewahyuan yang bersifat universal. Maksudnya kita berbicara bukan common grace, tapi kita berbicara mengenai wahyu khusus, yaitu Alkitab yang bisa menyelamatkan. Kalau orang lihat alam semesta, itu wahyu umumnya tidak bisa menyelamatkan dia masuk surga. Dia hanya bisa tahu bahwa memang ada Allah. Gitu loh. Bahwa ada Tuhan. Nah, itu wahyu umum, tujuannya hati nurani. Ya, tujuannya supaya manusia bisa tahu ada Tuhan, itu saja sampai di situ. Tapi wahyu umum, wahyu khusus Alkitab, satu-satunya firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, kalau ada orang bilang, oh Pak John, ini karunia Alkitab memang satu-satu firman Tuhan, tapi nubuat, bahasa lidah jalan terus. Nah ini orang penalarannya ini kocak ini, lucu ini, konyol. Jadi saya pernah tanya sama orang tuh begini, Pak, Bapak percaya enggak Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan? Oh ya percaya, percaya. Saya percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Oke, begini. Kalau Alkitab satu-satunya firman Tuhan, berarti hanya satu Pak. Tidak ada firman Tuhan lain lagi. Hanya di sini Alkitab firman Tuhan. Oh ya saya percaya. Nah kalau begitu, berarti nubuat, bahasa lidah, pewahyuan, mimpi, penglihatan sudah berhenti. Oh itu enggak bisa. Itu tetap jalan terus. Nah lihat, penalarannya ini dia enggak ngerti. Apa itu pewahyuan, apa itu firman Tuhan. Perkataan Tuhan itu ada di Alkitab sekarang. Tidak ada di mulut pendeta A, pendeta B, pendeta C. Jadi tidak konsisten. Kalau orang yang menafsirkan bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, percaya orang yang menafsirkan bahwa yang sempurna itu adalah Alkitab, maka Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Karena setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi penambahan wahyu. Stop. Tidak ada penambahan wahyu lagi. Oke? Nah, kemudian kalau orang yang percaya bahwa yang sempurna itu Yesus katanya. Jadi ketika nanti Yesus datang, barulah selesai itu nubuat, bahasa lidah, penglihatan, penampakan, segala macam. Itu baru selesai ketika Tuhan Yesus datang. Berarti sekarang masih datang terus wahyu. Kalau begitu Alkitab itu menjadi salah satu firman Tuhan. Iyalah, firman Tuhan ada di Alkitab, ada di mulutnya si Niko, ada di mulutnya si Paryaji, ada di mulutnya si siapa lagi Gilbert apa segala macam. Firman Tuhan di mana-mana. Kalau begitu mau dengar yang mana? Berarti tidak ada kepastian fondasi imanmu. Gitu.
Ini hal yang lucu. Ya. Firman Tuhan hanya ada di Alkitab. Perkataan Tuhan hanya ada di Alkitab. Ada yang bilang lagi, Pak John, saya percaya kok Alkitab satu firman Tuhan, tapi kan saya merasakannya pengalaman. Sekarang itu begini, ya. Bahasa lidah, bahasa roh orang sekarang ini, saya mau katakan lagi, kita lanjut ya. Bahwa yang mereka alami itu kesurupan, itu roh iblis masuk di dalam hati mereka. Oke. Roh iblis masuk, bisa jadi. Kedua, bisa jadi dia buat-buat, karena saya pernah menghadiri KKR yang seperti itu juga. Ayo lembutkan lidahmu. Dia buat-buat supaya dilihat oleh kiri kanannya ini bahwa dia sungguh beriman. Oke? Jadi dia merasa hebat kalau dia bisa mengucapkan bahasa roh itu. Jadi dia merasa sangat beriman gitu. Nah, ini dibuat-buat. Nah, atau ketiga, dia ada gangguan skizofrenia atau gangguan jiwa, di mana orang itu ada delusi, paham, yang bisa bicara, iya ya, nanti ya, oh iya. Dia bisa ketawa sendiri, dia bisa gila sendiri, bisa jawab sendiri, bisa ngomong sendiri. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau yang dari Tuhan tidak mungkin ada lagi, saya mau katakan. Ya. Semua bahasa lidah, bahasa roh yang terjadi saat ini hanya ada karena tiga. Iblis yang kasih, sakit jiwa, atau dia buat-buat. Tidak ada yang dari Tuhan lagi. Kenapa? Karena Alkitab bilang sudah berhenti. Oh, kalau engkau posisinya bilang bahasa lidah masih ada, nubuat masih ada. Oke, berarti posisimu percaya Alkitab itu salah satu firman Tuhan. Alkitab belum selesai ditulis. Masih turun lagi wahyu, turun lagi. Perkataan Tuhan turun lagi. Katanya nanti ngaku lah dia, dibawa ke surga lah. Tuhan ngomong lagi lah nanti sama dia lah. Ya. Gandeng dia lah, kasih dia skala. Nah, itu perkataan Tuhan. Nah, sekarang siapa yang bisa membuktikan bahwa itu benar? Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu asli? Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat sejarah, ya, justru aliran-aliran sesat itu selalu menambahi wahyu. Ya. Ya. Jadi, penambahan wahyu itu diteruskan aja, misalnya seperti siapa? Mormon. Ya. Sung Myung Moon, Muni itu, Unification Church. Seperti juga Saksi Yehova, Charles Taze Russell, Rutherford, mendapat wahyu, nubuat apa segala macam. Itu sama. Jadi ada extra biblical authority. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Oke, ada yang tanya, oh Pak John, ini kok bahasa lidah itu bahasa roh dari Tuhan. Rema jalan terus perkataan. Rema itu bahasa Indonesia itu perkataan. Ya. Jadi kalau wahyu dari Tuhan, perkataan Tuhan itu sudah stop. Tuhan mau sekarang semua orang itu fokus baca Alkitab, menjadikan Alkitab itu sebagai dasar firman Tuhan. Bagaimana perkataan itu ngomong terus, bisik terus sama kamu? Ini tidak konsisten. Nah, sama seperti saya bilang, maka teolog yang menafsirkan bahwa oh, bahasa lidah ada tapi jarang terjadi, langka, hanya orang-orang tertentu. Ya, siapa yang bisa pastikan kalau begitu? Di mana ada dasar Alkitabnya? Ini tidak benar. Ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus? Berarti Roh Kudusnya Pak John tidak bekerja. Bukan seperti itu. Roh Kudus bekerja di dalam Alkitab menginsafkan dunia akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Pakai apa dia menginsafkan manusia? Ya, pakai Alkitab. Ketika kita mendengar Injil, atau Injil diberitakan, ya, ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja mengetuk pintu hati orang itu. Pikirannya, hatinya disadarkan. Sehingga dia bertobat, menyesal, Tuhan, saya orang berdosa. Percaya Yesus Kristus. Nah, ini yang benar. Jadi Roh Kudus bekerja mengetuk pintu hati. Illumination, pencerahan. Jadi bukan Roh Kudus itu seperti merasuki orang. Orangnya tidak mau, tapi dirasuki. Tidak ada seperti itu. Ya. Orang harus
Mendengar Injil, iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Jadi ketika mendengar firman Kristus, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, mencerahkan akal budinya, hatinya, sehingga dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Melalui apa? Melalui Alkitab. Bukan melalui sikalababa. Coba Anda perhatikan di situ. Jadi sahabatku, saudaraku nih kasih di dalam Tuhan. Banyak hal ya di dalam kekristenan hari ini menjadi kacau. Banyak orang tidak mengerti itu. Anda baca di dalam sejarah abad modern. Apakah Jonathan Edwards, John Wesley, ya, D.L. Moody, Spurgeon, George Whitefield, semua mereka berbahasa lidah, berbahasa roh. Tidak kan? Kalau itu benar dari Tuhan, ya, setiap orang yang percaya itu terima. Nah, orang cerita pengalaman, saya juga punya pengalaman. Saya kasih Bible study kepada satu orang. Dibaptis oleh Pariaji, saya kasih tahu. Rajin ke gereja. Aktif, doa puasa, segala macam. Tapi ketika dia belajar Bible study, semua itu stop. Lahir baru dia. Roh Kudus ada di dalam hatinya. Sehingga semua gangguan setan itu stop. Saya kasih tahu. Jadi kalau hari ini Anda bisa bahasa lidah, seperti mau kemasukan, coba Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau roh daripadamu silakan masuk. Tapi kalau roh iblis jangan masuk. Tuhan Yesus, saya sungguh mengasihimu. Saya ingin patuhi firman-Mu. Saya ingin patuhi dengan Alkitab. Ya. Saya tidak mau terpengaruh oleh kerasukan-kerasukan roh-roh yang lain. Saya ingin ikut Alkitab. Ya. Saya tidak bisa roh itu masuk. Seorang yang kasih di dalam Tuhan. Nah, dimanapun Anda berada. Inilah ya posisi saya. Bahwa bahasa lidah sudah berhenti. Lalu orang bertanya, bagaimana Pak John? Tiba-tiba itu biasanya itu saya tidak bisa bahasa lidah loh. Saya tidak bisa bahasa Mandarin. Ya seperti saya tidak bisa Mandarin walaupun saya orang Tionghoa. Ya, saya orang Hakka. Saya bisa bahasa bahasa Hakka. Tapi saya tidak bisa bahasa Mandarin. Lalu saya ketemu orang Mandarin di pasar mau belanja pergi ke Cina di Guangzhou. Cek semua orang. Saya pernah dengar saja. Itu loh. Saya pernah dengar bahasa itu kalau lewat TV lah apa, karena ada kemiripan juga sama ini kan, sama bahasa Hakka kan. Tiba-tiba saya cepat mengerti dan bisa ngomong. Nah itu bukan bahasa roh atau Tuhan kasih wahyu. Artinya Tuhan menerangi akal budi saya, pikiran saya, sehingga saya cepat ingat akan segala sesuatu. Ya. Itulah yang di dalam Alkitab itu bilang. Jika nanti penganiayaan datang, engkau dibawa kepada penguasa, jangan khawatir apa yang engkau katakan. Gitu. Artinya apa? Tuhan kasih hikmat kepada kita, dicerahkan pikiran kita, akal budi kita, sehingga kita bisa bersoal jawab dengan mereka. Itu bukan pewahyuan, itu namanya illumination. Okay? Nah, makanya istilah yang sering bisa dipakai. Tuhan berbicara kepada saya. Saya terus bertanya, bagaimana Tuhan berbicara kepada dia? Tuhan berbicara kepada saya lewat Alkitab, firman-Nya. Saya tanya, bagaimana Tuhan berbicara kepadamu? Roh, suaranya berarti audio? Atau bisa call WhatsApp kayak pendeta Sinting yang di Afrika itu? Call Tuhan nipu-nipu itu? Bagaimana gitu loh? Oh, saya diperintah oleh Tuhan, disuruh Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepadamu untuk menghardik corona, begitu? COVID-19, disuruh Tuhan. Bagaimana? Kalau ide kamu sendiri, kamu baca di dalam Alkitab, ya kamu ngomong, saya baca Alkitab, bagaimana Tuhan menghardik angin badai di danau. Lalu saya berpikir, nah inilah saatnya. Oke, tapi jangan Tuhan suruh saya. Kapan Tuhan suruh kamu? Jadi seperti ini. Terus mengklaim Tuhan berbicara kepadanya. Mendengar suara Tuhan. Di mana suara Tuhan? Nah, bagaimana? Ya. Jadi hal yang konyol. Gitu loh.
Nah, ini ada pertanyaan. Oke, coba saya jawab sedikit agak berbeda. Mau ditanya kematian orang tua, apakah anak tidak boleh bersujud atau menangis kepada... Oh, kalau orang tua kita orang Kristen, orang tua kita mati, ya enggak apa-apa lah menangis. Siapa yang bilang enggak boleh menangis? Ya. Orang meluk Kristen enggak boleh sujud menangis kepada orang ini. Ya loh, itu ekspresi kita sedih ya boleh. Ini di luar konteks, is oke, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu apa? Menyembah roh leluhur. Roh leluhur itu disembah. Itu dia manusia. Sama seperti setiap manusia mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Kembali roh kembali kepada Bapakmu. Buat apa kamu menyembah itu nenek moyangmu? Nyembah kepada Tuhan. Nah, makanya kalau saya pergi ke orang mati, saya itu tidak pernah nyembah-nyembah, pai gitu. Dan saya lihat juga banyak orang Kristen yang konyol juga. Dia berdiri di depan peti mati, dia berdoa. Doa apa coba? Doa untuk siapa? Yang sudah mati ya tidak perlu didoakan. Ya, kira nantilah kita bahas itu. Jadi ini agak luar konteks ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, bahasa lidah sudah berhenti. Yang sempurna perfecting Alkitab sudah datang. Posisi saya akhirnya Alkitab satu-satunya patokan iman saya. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah lagi. Alkitablah satu-satunya fondasi iman saya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau yang percaya bahwa yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus lah katanya, itu udah salah, tidak sesuai dengan etimologi katanya tadi kan. Nah, etimologi katanya ya, udah tidak sesuai. Perfecting, bukan perfect person. Oke lah, kalau dia memaksakan menafsirkan yang sempurna itu Yesus. Jadi ketika Yesus datang nanti baru berhenti bahasa nubuat dan bahasa roh. Nah, kalau begitu Alkitab salah satu firman Tuhan. Kamu percaya Alkitab firman Tuhan, kamu juga bisa percaya firman Tuhan ada di mulut A, mulut B, pendeta A, pendeta B, dan seterusnya gitu loh. Ya. Nah, jadi firman Tuhan ada di mana-mana. Nah, kalau ada orang ini ngaku nabi, makanya kayak misalnya Muhammad ngaku nabi dapat wahyu di Gua Hira tahun 500-an. Nah, gimana kamu mau ngomong itu bukan dari Tuhan? Ada mirip-miripnya kok dan perjanjian lama. Kira konyol gitu loh. Orang Kristen itu kalau saya debat sama Muslim apa segala macam itu banyak hal yang akhirnya tidak bisa dijawab. Malah saya lihat ada orang teolog itu reform kah teolog apa saya kurang ini marah-marah dia debat sama orang Muslim mungkin karena tidak bisa jawab atau apa. Ya kita tidak usah marah-marah, kita jelaskan saja. Ya. Ada pertanyaan, Pak Pendeta, saya belum dijawab pertanyaan yang mana ya? Aduh, sebentar, coba ya. Pertanyaan yang mana? Tentang apa ya? Pertanyaan apa? Ini Alkitab itu ditulis dengan bahasa Indonesia yang benar. Otomatis apabila kita membaca dan meminta pimpinan roh pasti kita bisa memahami dan mengerti. Ya betul. Kalau pakai bahasa roh enggak ngerti. Orang bahasa lidah bagaimana? Waduh, umat Tuhan belajarlah sendiri minta Roh Kudus. Nah, ini juga lucu nih. Umat Tuhan belajar sendiri firman minta Roh Kudus menuntun supaya Roh memberi pengertian. Kalau enggak pernah belajar, enggak pernah tukar pikiran, diskusi, duduk di bangku teologi ya, kau minta sendiri sama Roh Kudus yang ngajar, itu nanti lama-lama kau kesurupan. Sesat nanti itu. Nah. Jadi banyak hal hari ini bahasa lidah yang terjadi itu tidak sesuai dengan ya, tidak sesuai dengan yang di Alkitab. Sudah beda saya jelaskan tadi. Pak John, apakah maksudnya pengetahuan akan lama jika yang sebenarnya? Ya, pengetahuan di situ tadi saya jelaskan itu ya di 1 Korintus pasal 12 itu ayat 8 itu di sini. Sebab kepada yang satu roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kita tidak tahu disingkapkan kepada kita dari Tuhan kasih tahu kita. Itu namanya pewahyuan, revelation, apokalipsis, disingkapkan pengetahuan itu kepada kita. Jadi bahasa lidah akan berhenti, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Bukan berarti nanti sampai di surga kita mati bodoh-bodoh, apa-apa pengetahuan pun tidak ada gitu. Makanya kalau dia tafsirkan ini bahwa bahasa yang sempurna itu Alkitab,
Maka nanti sampai di sorga. Ya, sampai di sorga. Tinggal 3 hal. Coba lihat ayat terakhirnya itu. Demikianlah tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Secara konteks kalau dia tafsirkan yang sempurna itu Yesus pun tidak masuk. Kan ketika yang sempurna sudah tiba, tinggal 3 hal. Oke? Makanya ketika yang sempurna itu Alkitab tiba, tinggal 3 hal. Iman. Kita membaca Alkitab timbul iman. Kita membaca Alkitab timbul pengharapan kepada Yesus Kristus. Kita baca Alkitab menimbulkan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan yang paling besar adalah kasih. Maksudnya apa? Kasih ada di dunia dan ada di sorga. Kalau iman, tidak ada lagi. Tidak perlu kita beriman lagi di sorga. Tidak perlu lagi kita berharap di sorga. Tuhan Yesus sudah datang. Masa tinggal iman pengharapan? Tuhan Yesus sudah datang. Tidak usah berharap lagi. Tuhan Yesusnya sudah datang. Kita berharap apa lagi? Gitu loh. Maka yang menafsirkan bilang bahwa yang sempurna itu Yesus. Lihat di ayat yang 13 itu bagaimana. Tidak cocok gitu loh. Nah ya. Coba diperhatikan itu. Kemudian apalagi nih. Ini pertanyaan saya Pak. Adakah bahasa lidah yang terjadi pada murid-murid Yesus pernah terjadi sekarang ini? Ya saya bilang tadi, setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi bahasa lidah dari Tuhan. Oke? Tidak ada lagi, stop. Yang ada sekarang ini justru tidak mirip dari Tuhan. Coba Anda putar, saya sudah lihat banyak semua bahasa roh. Ada yang keraba asik, ada yang kira raba sosial lalalala kira rahasia lalala. Entah apa-apa itu. Itu kesurupan, itu iblis atau dia itu buat-buat saja. Bukan seperti itu. Tidak ada di dalam Alkitab seperti itu. Coba cek. Ya. Kasih tahu saya. Di mana dasarnya? Pak John, apakah maksudnya ya itu udah saya jawab tadi ya. Jadi murid-murid Yesus ya berbahasa-bahasa asing tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Tidak ada lagi. Oke? Apakah ada pertanyaan lagi? Apa? Ya, jadi murid-murid Yesus tidak ada pakai yang kesurupan-kesurupan yang di dalam Korintus pasal 14 itu justru itu dimarahin sama Paulus. Harus sopan dan teratur. Bagaimana hari ini engkau dikuasai roh, dipenuhi roh, lalu jatuh-jatuh gelepar-gelepar. Bagaimana seperti itu? Dikuasai roh seperti itu. Dikuasai roh sadar. Penguasaan diri, buah roh itu apa? Penguasaan diri, kasih, lemah lembut, sukacita, penguasaan diri. Lalu engkau bilang engkau kepenuhan roh, tidak bisa menguasai diri. Jatuh-jatuh, perempuan sampai rohnya terbuka-buka, tersingkap-singkap, sampai ada yang nutup-nutup. Ini kan konyol kalau begitu. Kan? Sampai saya pernah KKR di kampung di mana dekat Bengkayang itu di Rumah Sakit Serukam itu, mereka KKR katanya. Kemudian jatuh, sampai kepalanya ini terbentur ke belakang itu. Tidak ada yang nahan. Gegar otak, dioperasi, bawa ke rumah sakit. Ini konyol, saya bilang. Itu roh iblis yang masuk. Ya, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya. Jadi kita harus memahami ini, oke? Sudah jam berapa? Saya janji sampai jam, oke? Sudah sampai jam 8, ya. Nanti next saya akan lanjut hari Minggu. Ya, dengan jam yang sama, hari Minggu jam 7 malam sampai jam 8, saya akan coba live lagi. Sahabatku, jika Anda ada pertanyaan atau apa, tidak apa, kita diskusi, ya. Kita bisa saling tukar pikiran, ya. Bukan berarti kita beda pendapat, lalu kita menjadi musuh, itu hal yang biasa, ya. Saya belajar dengan guru A, dengan dosen A, dengan ini, ada beda pendapat, ya iyalah, biasa. Suami istri juga bisa ada beda pendapat, tapi tetap baik, tidak ada masalah, ya. Oke, tapi kita tidak perlu saling menghujat, saling bermusuhan seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mau nanya, kenapa sebagian pendeta di gereja lain suka mengatakan sembahyang umat lain itu adalah lebih sembahyang seperti apa gitu loh. Apakah Alkitab ada menuliskan seperti itu? Ya, sembahyang seperti apa yang dibilang seperti iblis, saya juga bingung gitu. Ya kalau kita semuanya ini, ya Pak John, maaf nanya lagi, apa maksudnya bernubuat lebih penting dari bahasa lidah? Maksudnya itu kan, bernubuat
Kalau bahasa lidah itu kan terjadi atas diri kita sendiri, ya. Terjadi fenomena itu terjadi atas diri kita sendiri, kita mengucap gitu. Nah, harus ada yang nafsirkan supaya kita mengerti, kan tidak mengerti kita. Oke? Sedangkan nubuat itu adalah berbicara. Kita ngerti apa itu dan kita ngomong tentang sesuatu yang masa depan. Prophecy, prophet. Maka nabi itu nama prophet. Nubuatan, prophecy. Jadi hari ini tidak ada lagi nubuatan, udah berakhir. Alkitab sudah selesai itu. Untuk apa bernubuat apa sembarangan orang ngaku bernubuat lagi. Bagaimana? Aduh. Apa ada pertanyaan lagi? Pengetahuan Rasul untuk menulis saat Yesus dicoba iblis, kan Rasul tidak ikut dengan Yesus, bukan? Tapi Tuhan singkapkan pengetahuan itu. Ya. Jadi begini. Tuhan, ya, memakai para rasul untuk menulis kitab. Makanya kita percaya Alkitab kita yang kita bisa terima itu ditulis oleh para rasul. Atau di proofread. Atau di backup oleh para rasul. Gitu. Nah itu yang menjadi standar. Kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Nah. Jadi kalau kayak misalnya Paulus menulis surat. Kan? Ibrani, Roma, segala macam ditulis. Nah itu firman Tuhan. Karena Tuhan memakai dia, mengungkapkan revelation. Kemudian memberikan dia inspiration. Ya, untuk ilham, untuk menulis. Ya. Nah hari ini Tuhan tidak lagi memberi kita ya, revelation dan inspiration. Tapi memberi kita illumination. Roh Kudus menggerakkan hati kita percaya. Oke, Pak John, saya bertanya. Merayakan hari Minggu diganti menjadi Jumat sore, masuk jam 6, masuk Minggu dan bentar. Ini topik berbeda, oke. Pak Pendeta John, saya tanya apakah salah merayakan hari Minggu diganti hari Jumat sore, masuk 6 sore dan Minggu libur. Begini, kita berjemaat, berkumpul memuji Tuhan di gereja, ya. Itu tidak ada masalah, hari apapun tidak ada masalah. Kalau nanti pemerintah ini langsung bilang libur hari Jumat, ya kita berkumpul berjemaat belajar firman Tuhan hari Jumat tidak ada masalah. Kita tidak ada hari-hari yang spesial, hari-hari yang kudus dan suci hari ini. Makanya saya bilang bahwa ibadahmu yang sejati adalah persembahkan tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati dalam jelas ya Roma pasal 12 itu kan. Jadi ibadah itu setiap saat hidup kita. Bukan hari Minggu itu ibadah. Hari Senin sampai Sabtu bukan ibadah. Ibadah itu kan menyembah Tuhan. Yang menyembah Tuhan ini setiap saat hidup kita. Masa hari Minggu baru ibadah, hari Senin sampai Sabtu tidak ibadah. Ini terminologi kata yang salah juga dipakai oleh sebagian orang ini. Orang-orang Kristen ini. Kita hari Minggu itu sebenarnya cocoknya namanya pertemuan jemaat. Ya, persekutuan jemaat. Ya, ibadah setiap hari. Kalau misalnya hari Senin dibilang libur, ya kita kumpulnya hari Senin, tidak ada masalah. Ya, tidak harus hari Minggu. Kita hari Minggu tidak anggap suci gitu. Semua hari sama. Oke, apa ada pertanyaan lain lagi? Ya, saya kira cukup menarik respon dari teman-teman semua untuk melihat penjelasan ini. Mungkin nanti ini saya akan coba ini direkam. Bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti, yes. Tapi kok sekarang bahasanya sikaraba-raba kuralaba-laba dastor terangkan perubahan. Nah, saya bilang tadi bahwa ini kayaknya Pak ini Freddy ini agak terlambat. Tadi saya sudah terangkan ya. Saya bilang tadi bahwa bahasa lidah yang sekarang sikaraba-raba kah, kulabar-laba kah, kirarabaso kah, sandal lama sandal baru kah, beli sandal baru lagi kah, sandal lama dibuang kah, apalah. Ya, intinya ya itu semua adalah bahasa-bahasa yang bisa jadi itu dibuat-buat asal omong saja. Kedua bisa karena dia psikotik, kejiwaan delusi atau waham skizofrenia, sakit, labil. Bisa dari iblis yang kasih. Kalau dari Tuhan tidak mungkin lagi. Oke? Nah. Oke? Aduh, apa nih cesasionis lagi hal segala macam. Maksudnya saya itu begini, kita itu percaya
Allah memelihara, tetapi Allah bekerja kan, dia bilang saya, Pak John ini membatasi Allah. Kalau saya membatasi Allah, ya saya Allah. Bagaimana ada manusia yang bisa membatasi Allah? Gitu loh. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Ya. Justru Allah, ya, mau manusia mengenalnya lewat Alkitab, lewat firman yang tertulis. Jadi ibarat gini, undang-undang ini sudah ditulis, sudah dipatok. Ya, undang-undang sudah dipatok, jelas. Masa boleh sembarangan nambah-nambah undang-undang saja, peraturan-peraturan. Jadi ibarat itu begini, kayak meteran, kanon itu kan patok. Jadi kalau engkau jual tanah, ya, jual tanah maunya pendek, 1 meter 90 cm. Nah, oke. Kalau misalnya pas beli, maunya manjang 110 cm. Ini kan konyol, mau kamu aja. Nah, itulah gaya karismatik itu, nambah-nambah. Ya, saya bilang tadi bahwa karunia dan tanda-tanda yang ajaib tetap terjadi. Saya masih percaya banyak mujizat yang saya terjadi. Tapi karunia yang berhubungan pewahyuan, revelation, apokalipsis. Jadi saya ini bukan sensasionis lah, apalah. Saya percaya hal yang ajaib dan banyak hal yang ajaib yang saya sudah alami gitu loh. Ya kalau diceritain ini subjektif. Mujizat yang saya alami ya banyak. Saya percaya mujizat itu ada, benar, dan saya alami. Nah, ya. Tapi karunia yang berhubungan pewahyuan ya, dan nubuatan tadi Tuhan karunia roh nubuatan. Kayak karunia roh yang misalnya yang satu roh memberi karunia menasihati, mengajar. Nah, apa segala ya iyalah berjalan terus, enggak ada stopnya itu semua, ya. Tidak ada stopnya. Itu ya oke aja. Kemudian apa lagi? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Ada yang nuduh saya tidak percaya nubuat, tidak percaya ini saya. Ya benar, saya tidak percaya nubuat. Kalau nubuat yang dulu yang di dalam Alkitab saya percaya gitu. Tapi kalau nubuat yang di ini saya tidak percaya. Nah, nubuatnya yang pendeta-pendeta sekarang aku tidak percaya. Karunia roh. Oh iya saya percaya. Karunia roh yang seperti apa? Saya bilang tadi, karunia yang ajaib, ya. Nanti kalau kita bisa bahas mengenai Markus 16 nanti. Ya, Markus 16 saya juga mengenai itu. Sekarang kita spesial bahasa lidah dulu. Walaupun sudah ada ya, topik-topik yang lain. Tidak ada masalah. Juga, oke, saya jawabnya hanya singkat-singkat saja. Oke, baik. Saya pikir nanti kita ketemu lagi di hari Minggu jam 7 sampai jam 8. Kita akan coba belajar lagi mengenai Injil. Mengenai Injil lain, ya. Oke, Injil yang lain. Ini untuk pertama kali saya live. Karena gara-gara inilah, puji Tuhan juga gara-gara virus corona ini saya bisa mengenal. Saya ini gaptek. Saya bisa mengenal ini, bisa mengenal mengenal Facebook online begini. Ini, puji Tuhan juga. Saya ini orang gaptek, saya ini orang kampung. Bahasa Inggris saja saya tidak pernah belajar. Les itu dulu malas saya. Ya, tapi puji Tuhan semuanya karena tuntutan, kebutuhan saya belajar. Pak John tinggal di mana? Aduh, Pak John tinggal di mana? Saya di Kalimantan, ya. Saya di Kalimantan Barat. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, kita sampai di sini. Terima kasih atas belajar bersama saya. Kiranya sahabat semua Tuhan berkati. Berdoa, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, tetap sehat selalu, melewati wabah virus corona ini. Kita tetap kuat, tetap beriman, tetap sehat selalu. Ya, Tuhan akan memelihara kita semua. Bersama saya John Sung, Maranatha.